lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia kalau misalnya kalian memang udah lama banget subscribe. Thank you so much, I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick up file tentang perasaannya padamu saat ini. Karena biasanya kan perasaan orang tuh berubah-ubah, jadi kita bisa cek di sini. Aku sengaja nggak pakai indikator karena memang di depannya beda-beda gambarnya. Oke, di sini ada file 1. Oke, gambarnya ini. File 1. File 2. Dan file 3. Pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump ke timestamp yang Regina sediakan, oke? Sampai jumpa di file kalian. See you! Hello, bagi kalian yang pilih file nomor 1, ini indikator utamanya, tapi nanti aku lihat ya nanti. Simpan dulu. Kita lihat kondisi dianya sekarang kayak gimana ya. Oke, di sini ada Nine of Pentacles. Kelihatan nggak? Ya, Nine of Pentacles. Terus ada The Hermit. Ada The Chariot. Ada Page of Swords. Ada King of Wands. Oke, jadi untuk kondisinya dia sekarang sendiri, ini lagi stabil-stabilnya menurut aku secara finansial. Tapi belum ada rencana ya, belum ada rencana untuk kayak yang lengkap banget berpasangan gitu, enggak, belum ada. Tapi setidaknya dia udah mapan secara ekonomi. Jadi dia udah berdiri di kakinya sendiri, nggak bergantung sama orang lain. Terus penghasilannya juga memang self ini ya. Jadi sendirian gitu loh, self made. Nggak yang pokoknya intinya nggak yang bergantung dalam satu pekerjaan aja menurut aku. Jadi sumber penghasilan juga lumayan banyak. Dan kalau misalnya sekarang dia lagi ngapain, misalnya lagi kondisinya seperti apa, ini orang nih lagi kontemplasi banget nih. Tiap malam tuh kayaknya yang saya mau tuh apa gitu. Jadi kayak yang lagi mikirin sebenarnya kamu itu adalah orang yang dia mau atau enggak sih gitu, atau ini cuma kayak yang selewatan doang gitu. Jadi dia kayak lagi nanya dulu ke diri sendiri nih gitu tuh. Karena sebenarnya kalau untuk pikiran atau cara dia berpikir tuh cepat. Jadi orangnya tuh simple gitu loh, simple. Kalau misalnya dia suka ya kejar, kalau enggak ya udah gitu tuh. Jadi makanya dia tuh sekarang tuh karena kamu nih pemecah konsennya dia nih gitu loh. Jadi yang tadinya tuh kayak yang kalau iya, kalau enggak, tiba-tiba kayak yang diobrak-abrik itu. Makanya dia kayak yang kamu tuh masuk ke dalam pikirannya itu benar-benar cepet banget. Jadi kayak yang waduh apa nih, sampai dia tuh kayak yang nggak bisa dia tuh padahal pikirannya cepet tapi sampai nggak bisa mikir sama sekali gitu. Makanya dia kayak harus nanya dulu ke diri sendiri, nanya dulu ke hatinya, ini benar nggak sih yang dia mau gitu loh. Karena dia tuh kan tipikal yang tahu banget ya, punya standar tersendiri gitu loh. Terus dia juga tipikal yang sebenarnya tuh banyak banget yang deketin gitu loh, banyak banget temennya, banyak banget yang suka sama dia juga gitu loh. Tapi karena pikirannya cepet itu, jadi kayak simple aja orangnya. Kalau misalnya dia nggak suka ya udah gitu. Nah kamu ini pemecah dia nih, akhirnya kayaknya ada bumbu-bumbu romansa nih. Cuma dia nggak tahu, kayak yang takutnya tuh cuma karena dia lagi error menurut dia gitu. Jadi makanya dia lagi nanya dulu nih gitu. Dia tipikal yang seimbang soalnya pikiran sama hatinya. Makanya dia lebih baik gitu, karena dia kan, ini aku ngelihatnya selain dia punya air sign yang bener-bener logika banget, kayak yang hatinya tuh agak kurang dipakai, di sini juga ada earth sign juga gitu loh. Jadi kadang earth sign tuh kan walaupun logik jalan, hatinya juga jalan, biasanya seimbang gitu. Bijak banget orangnya gitu, ada earth sign-nya soalnya dia. Nah jadi bener-bener
karena pemecah fokus itu, makanya segala sesuatu yang dilakukan itu harus hati-hati banget jadinya gitu loh. Takutnya salah sangka sama perasaannya sendiri gitu. Jadi ya, kalau misalnya kalian tanya orang ini nih sebenarnya suka nggak ke kamu, ya suka, suka. Cuma ya itu tadi, jadi karena dia tuh nggak mau gegabah, Widi. Karena mungkin dulu-dulu di masa lalunya gitu ya, dia pernah punya cinta yang bucin banget tuh gitu tuh. Terus akhirnya ternyata salah sangka orangnya nggak baik buat dia gitu tuh. Jadi makanya dia butuh screening lagi gitu, bukan cuma di pikirannya doang. Di sini ada time to go. Oke, ada change in the wind, ada ada between world. Jadi sebenarnya banyak banget perubahan di hidup dia ya, perubahan dari mulai, karena tadi aku bilang tadinya logik banget, terus tiba-tiba kayak kamu pemecah fokus, akhirnya kayak yang berubah gitu, banyak yang berubah, tapi dia tetap keep going gitu, maju gitu loh. Tadi yang aku bilang juga kan kayaknya dia punya sesuatu di masa lalu yang salah sangka sama orang yang dia sayang gitu, ternyata orang itu nggak se-effort itu untuk dia, sampai akhirnya ya udah dia pergi, dia let go, dan akhirnya dia di between world gitu, jadi di tengah-tengah. Kalau misalnya ngadepin segala sesuatu itu bener-bener kayak yang butuh waktu lama untuk mikir, butuh waktu lama untuk mencerna segala situasinya gitu, karena nggak bisa cepet-cepet, nggak bisa buru-buru kamu sama orang ini. Kalau misalnya orang ini ternyata misalnya gini, ini orang mana sih kok nggak kelihatan perasaannya kayak gimana atau gimana gimananya, menurut aku kayak ini orang tuh butuh waktu lama untuk screening. Bahkan kalau untuk jadi pasangannya dia aja, dia mending yang udah kenal lama sama dia, misalnya kayak temennya gitu tuh ya. Jadi jarang banget, eh, cuma kayak miracle aja gitu ya, cuma miracle doang ketika dia ngelihat seorang terus kayak cinta pada pandangan pertama. Itu enggak, jarang banget ketemu di orang ini, karena orang ini tuh butuh waktu banget, nggak bisa ngambil sembarangan. Jadi dia tuh nggak suka kalau misalnya ketemu sama orang terus orang itu apa ya, karakternya itu nggak bisa dia baca gitu loh. Jadi kalau misalnya semakin sulit kamu, semakin misteriusnya kamu, ini semakin lama juga dia datang ke kamu. Semakin lama juga dia screening segala sesuatunya, karena ya dia punya luka juga gitu tuh. Tapi sebenarnya orangnya seimbang, makanya butuh waktu lama. Seimbang. Jadi segala sesuatu tuh harus dengan dipikirkan oleh pikiran, terus dicerna oleh hatinya juga gitu. Jadi mind body dan soulnya itu harus terpenuhi gitu. Jadi kalau misalnya seandainya kamu tipikal orang yang effortnya kurang, atau mungkin kayak yang gak terlalu nunjukin, itu dia bakal screeningnya bakal lama banget, karena mendingan lambat dibandingkan gagal gitu. Oke, kita cek lagi. Oke, jadi tadi aku bilang dia bukan tipikal orang, jarang banget dia kayak yang love at first sight gitu. Jadi kayak cinta pada pandangan pertama. Tapi tadi aku bilang kamu pemecah fokus dia ya. Jadi satu-satunya orang yang bisa ngobrak-ngabrik prinsip dia cuma kamu doang nih, gitu. Karena dia suka sama kamu tuh dari pertama kali lihat gitu loh. Jadi yang tadinya tuh dia kayak yang kalau nggak deket banget nggak mau, tapi begitu sama kamu tuh kayak wow something gitu tuh. Jadi cuma lihat kamu doang aja udah kayak wah ada koneksi nih gitu. Terus di sini, my capacity to tune in to the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. Oke. Jadi ini tuh dia tuh kayak yang akhirnya ketika ngeliat kamu itu bawaannya tuh kayak yang pengen aja cepet-cepet ngomong gitu. Yang tadi kan aku bilang dia tuh tipikal orang yang lambat karena butuh screening.
gitu. Tapi pas begitu sama kamu tuh aneh gitu. Makanya itulah tadi aku bilang kamu pecah fokus kayak gitu. Jadi akhirnya dia bisa maafin orang lain, terus dia juga bisa speak up ke orang lain apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Terus dia nih kayak bisa maafin masa lalunya loh, cuma gara-gara kamu. Kan tadi kan dia punya apa ya, punya luka di masa lalu kan, soal kayak mungkin aja dia terlalu banyak effort, terus orang yang dia suka tuh enggak, misalnya orang yang dia sayang tuh enggak sama sekali effort, tapi akhirnya dia bisa maafin itu dan dipecah lah ininya, prinsipnya yang tadinya kayak yang wah kita harus screening dulu orang, tapi kayak sekarang tuh sama kamu tuh kayak yang nggak butuh deh gitu. Akhirnya dia bisa ubah prinsip dia sih sebenarnya kayak gitu. Jadi perasaannya ke kamu tuh ya itu spontan itu ternyata gitu. Yang tadinya tuh dia tipikal orang yang susah banget kayak gitu. Terus untuk zodiak sendiri di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Virgonya kuat, Pisces, Libra, Aquarius, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius. Ada itu. Oke, di sini when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Oke. Jadi gini. Kenapa dia bisa sampai kayak gini nih? Kayak yang tadinya tuh nggak bisa kalau sama orang yang baru pertama kali ketemu, pertama kali dilihat. Tapi karena dia punya memori sama kamu di inkarnasi sebelumnya ya, di past life atau intinya jiwanya tuh tahu kamu. Jadi makanya itu yang bisa diruntuhin gitu loh, karena dia punya memori, jiwanya punya memori tentang kamu. Jadi nggak perlu diobrak-abrik sedemikian rupa, juga cuma sekali lihat juga udah bisa inget gitu loh. Jadi kayak makanya kamu tuh punya banyak memori banget nih sama dia sebenarnya, makanya kamu dipertemukan lagi sama orang ini gitu. Menurut aku gitu sih. Jadi kayak dia juga punya janji tertentu mungkin gitu tuh di masa lalu yang emang harus ditepati di lifetime yang ini gitu. Untuk inisialnya kita punya P, ada J, P, J, Z, X, Z, U, M, I, S, S, P, J, Z, X, Z, U, M, I. Oke, inisialnya kita lihat kita bisa dapetin apa lagi dari sini. Oh, Mars, Aries kuat. Mars, jadi dia tipikal orang yang action kalau misalnya udah nentuin target gitu loh sebenarnya gitu. Jadi kemungkinan ya kalau misalnya memang kamu tuh pemecah fokusnya, berarti nggak akan lama sih orang ini datang gitu. Walaupun sebenarnya orang ini kalau mau screening orang lama banget, tapi berhubung ini beda lagi urusannya sama kamu gitu loh, jadi cepet. Makanya tadi ada Chariot juga. Ini 12 house, oke, ini koneksi banget. Jadi dia secara sadar maupun alam bawah sadarnya ini udah kenal kamu nih gitu. Capricorn kuat juga nih, Capricorn jago nyari duit gitu. Jadi kayak yang hardworking banget gitu, terutama untuk cinta, dia pasti mau berkorban segalanya gitu. Ini kardinal kuat banget ininya. Jadi kalau misalnya ditanya udah bucin banget nih orang, apalagi untuk Mars sendiri dikejar banget kalau udah sekali ngejar. Dia jarang ngejar orang, tapi kalau udah nentuin satu target udah mati-matian gitu. Ini pokoknya di 5D atau di dimensi lain ini kamu mungkin udah bareng sama dia, walaupun di 5D 3D-nya gitu ya, di 3D-nya ini masih belum bareng gitu. Oke, aku kira cukup untuk PL1, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya, see you. Hello, bagi kalian yang milih PL nomor 2, indikator aku simpen dulu ya, sorry kalau misalnya ada noise motor tangga. Oke, di sini ada Queen of Pentacles, di sini ada King of Swords, ada Ace of Swords, ada The Strength,
ada Five of Cups. Oke. Kalau kalian yang nonton ini laki-laki, kemungkinan orang ini atau perempuan ini ngeliat kamu tuh sebagai sosok yang cuek-cuekan ya, maksudnya yang dingin gitu loh, kayak yang nggak ngegubris orang gitu, lebih seringnya gitu, kayak pasang mukanya tuh dingin banget, jadi sama orang tuh kayak yang kelihatannya segan aja dilihatnya gitu. Makanya dia tuh ngeliatnya aduh gimana ya gitu, tuh saya suka sama dia tapi dianya suka nggak sama saya gitu, jadi kayak yang ada minder sedikit, ada minder. Terus sebenarnya kamu tuh tipe idealnya dia lah intinya gitu, selalu ada dalam pikiran dia gitu, makin hari tuh makin kuat banget kalau misalnya dia itu suka sama kamu kayak gitu. Jadi tapi dia nggak berani nih, nggak berani karena kamu kelihatannya dingin banget gitu, nggak berani dia untuk ngungkapinnya karena ya mungkin aja kamu juga banyak fansnya, atau mungkin dia takut ditolak juga sih sama kamu gitu loh, karena dia pernah ada penyesalan juga di masa lalunya, yang mungkin pernah nolak orang atau mungkin ditolak orang kayak gitu. Terus kalau kalian yang nonton ini perempuan, berarti laki-laki ini ngeliat kamu tuh sebagai orang yang benar-benar mandiri, bijak, terus bisa diajak bicara ya, maksudnya kayak bisa diajak kompromi. Terus kamu juga mandiri banget gitu kalau untuk namanya urusan uang. Terus kalian juga dermawan banget gitu, baik kelihatannya. Makanya kayak ininya lah, kayak tipe idealnya dia juga gitu loh, tipe idealnya dia sebenarnya gitu, yang kelihatannya cakep gitu. Terus kayak yang kalau pakai baju tuh stylish misalnya kayak gitu sih dilihatnya. Terus auranya ya, aura, karena earth sign itu biasanya kalau baru dilihat orang tuh karismanya benter banget nih kalau earth sign gitu, terutama untuk kalian yang punya rising sign di earth sign, misalnya kayak rising kalian atau ascendant kalian itu di sekitaran Capricorn, Virgo, Taurus, itu menter banget. Jadi kalau sekali lihat tuh orang tuh di jalan aja orang langsung bisa nengok gitu loh, makanya itu yang bikin dia tuh suka sama kamu. Terus kuat banget nih sukanya, rasa sukanya kuat banget, cuma dia tuh masih bisa kayak ada penyesalan tersendiri sih, nggak bisa ngungkapin menurut aku gitu. Padahal jadi kayak yang greget gitu gitu tuh, suka banget gitu tapi nggak bisa ngungkapin gitu, kayak gitu sih. Sorry kalau misalnya ada noise, ada suara kucing aku. Oke, jadi intinya kamu selalu ada dalam pikirannya, hatinya pun makin hari tuh makin kuat gitu perasaannya ke kamu. Walaupun memang ada perasaan penyesalan juga, agak perasaan menyesalnya juga agak banyak gitu loh, karena nggak bisa ngungkapin itu, nggak bisa ada di sekitar kamu mungkin gitu karena ada urusan lain kayak gitu, atau mungkin ada ya, intinya jarang bisa ada di samping kamu sih, itu yang bikin dia nyesal gitu, agak nyesel dikit. Di sini ada fork in the road, terus ada to the sea, ada round and round gitu. Oke, jadi sebenarnya pola dia itu ya begitu-begitu aja gitu ke kamu itu. Jadi kalau misalnya dia butuh waktu, atau mungkin kalau misalnya dia ini tipikal yang tarik ulur, itu bener-bener sering banget gitu. Karena bukan berarti dia nggak suka, bukan berarti dia main-main, tapi emang dia itu rada-rada nggak bisa making a decision ya, jadi kayak yang angin-anginan gitu orangnya. Hari ini mungkin dia ya gitu suka ungkapin rasa sukanya, tapi ntar besok-besoknya kayak yang menyebalkan gitu kan. Misalnya kamu ngeliat dia kayak yang nggak begitu excited banget sama kamu misal kayak gitu. Nah kayak gitu, jadi dia tuh kebiasaan, mungkin itu yang bikin kamu tuh ragu-ragu atau gimana gitu. Terus to the sea, kalau to the sea sendiri dia ikut flow ya, jadi dia tuh ikut timing. Jadi kalau misalnya kamu menemukan dia tidak excited sama sekali gitu ya di hari-harinya, atau mungkin tidak excited sama kamu atau tidak terlihat gitu rasa sukanya ke kamu, karena memang dia nunggu timing. Jadi dia kayak udahlah biarin aja, biarin Tuhan yang ngatur gitu. Jadi bukan tipikal yang effort banget untuk urusan cinta gitu tuh, nggak effort banget. Walaupun sebenarnya kuat lah orang ini, cuma rasa penyesalan juga lumayan kuat juga. Jadi
50-50 nih gitu, cintanya kuat plus rasa penyesalan tuh kuat juga. Jadi ya gimana ya, itulah yang membuat dia maju mundur ke kamu gitu lah. Tapi kamu bisa ngeliat tanda-tandanya di alam atau tanda-tandanya di realita ya. Dia tuh sering banget ngasih banyak kode ke kamu sebenarnya yang mungkin kamu nggak sadar gitu. Kode-kode di jalanan, Widi, mungkin aja dia update status apa, atau mungkin kayak yang kode-kode yang memang misalnya pada saat itu tuh kamu kayak yang lagi mikirin apa gitu, misalnya kayak mikirin satu momen atau mikirin kayak satu benda, tiba-tiba mungkin dia update benda itu atau mungkin kayak gitu. Nah, hal-hal sinkronisasi yang kayak gitu tuh sebenarnya banyak, cuma mungkin kamunya aja nggak sadar gitu loh kalau memang kamu masih mempertanyakan banget orang ini. Terus di sini ada when I lean toward love I'm led. Jadi dia benar-benar bergantung banget sama Tuhan, bergantung banget sama apa ya, perasaannya banget gitu loh. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia ngungkapin atau tiba-tiba dia ngasih kode, mendingan langsung kayak kamu tuh harus langsung paham gitu loh kodenya gitu. Karena orang ini sebelum berubah pikiran, maksudnya sebelum menjadi menyebalkan, sebenarnya bukan berarti niat dia tuh menyebalkan, enggak sama sekali, cuma itu tadi karena dia penyesalan juga gede, jadi bergantung banget sama mood dia, bergantung banget sama perasaan dia sendiri gitu pada hari itu tuh sebenarnya kondisinya lagi apa gitu. Jadi tergantung mood. Terus ini surrender to a power greater than me. Oke, jadi itu tadi aku bilang dia terlalu nyerahin banget ini ke Tuhan nih. Urusan kamu tuh dia serahin. Jadi kalau misalnya ditanya perasaannya kayak gimana, dia suka sama kamu, tapi dia serahin ke Tuhan. Jadi bukan tipikal orang yang effort banget, karena menurut dia kalau misalnya namanya jodoh atau namanya cinta yang kayak gitu udah Tuhan yang atur. Jadi nggak perlu bersusah payah gitu tuh. Mungkin aja orang lain bersusah payah untuk dapetin kamu, tapi dia yang dapet gitu kan, tanpa perlu ngapa-ngapain gitu. Dia mikirnya kayak gitu. Jadi kalau jodoh mau nggak kemana gitu mikirnya. Oke, untuk zodiak sendiri sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Aquarius, Gemini, Leo nya kuat juga gitu. Pisces, Scorpio, Cancer. Terus di sini new beginning, a new adventure waits, embrace it and live your dreams passionately. Oke. Jadi sebenarnya dia pengen punya new beginning atau awal yang baru bareng sama kamu gitu tuh. Jadi awal petualangan cintanya sama kamu sebenarnya. Cuma dia lagi nunggu momen aja. Tadi kan aku bilang dia sangat sering banget komunikasi sama Tuhannya untuk bisa kapan dia harus maju, kapan dia harus diam dulu, nggak maju gitu loh. Karena nggak setiap hari baik ya, maksudnya nggak setiap hari kita punya momen baik. Jadi dia nunggu momen yang bagusnya gitu. Jadi jangan aneh kalau orang ini belum datang, atau jangan aneh kalau orang ini tuh aneh gitu, maksudnya nggak kebaca. Karena ya nggak kebaca itu karena kan hidup juga misteri guys gitu. Jadi nggak bisa diprediksi gitu gimananya, dan dia tuh benar-benar bergantung sama itu gitu. Oke, ini inisialnya kita punya R, kita X, ada Z, ada G, ada U, ada X. Sorry ya kalau ada noise, ada kucing aku. Ada C, ada Z, ada J, ada T, ada V, ada W. Oke, ini inisialnya R, X, Z, G, U, X, C, Z, J, T, V, sama W. Biasa ada suara kucing aku, sorry ya. Simba. Kita lihat kita mendapatkan apa lagi. Node. Oke. Kamu sebenarnya masuk ke dalam visi misinya. Sebenarnya kamu masuk ke dalam sesuatu yang pengen dia wujudkan. Jadi visinya dia itu, dia nganggepnya kalau di depan sana nanti kamu adalah orang yang bisa diajak untuk meraih mimpi-mimpinya. Gitu. Ini ada Capricorn. Terus dia dedikasi banget. Jadi kalau misalnya seandainya nanti dia maju ke kamu, itu bakal dedikasi banget. Walaupun sekarang effortnya belum ada, nanti kalau misalnya memang dia udah dikasih momen atau dikasih waktu sama Tuhan untuk bisa maju gitu ya, dan dia dapet kodenya, ya udah dia bakal maju. Hardworking banget orangnya. Terus ini ada 6. Orangnya
benar-benar memperhatikan banget kesehatan. Entah itu dia sering olahraga, entah itu dia kayak yang mungkin sering rajin banget minum vitamin kayak gitu. Jadi dia harap kamu juga bisa menjaga kesehatan dengan baik juga gitu loh. Ini yang aku dapat pesannya. Dan dia juga suka banget sama hubungan yang sehat. Jadi bukan tipikal hubungan yang toksik yang kayak yang menuntut banget perhatian dan lain-lain, atau mungkin kamu lagi galau terus kamu mengharapkan dia langsung datang ke hidup kamu terus langsung kayak menyelamatkan kamu dari kegalauan kamu tuh nggak bisa. Jadi dia tuh pengennya kayak kamu tuh udah dalam kondisi yang bagus, udah dalam emosional yang stabil, baru deh momennya ada gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu pikir orang ini suka enggak sama kamu, sebenarnya suka gitu, suka sama kamu, ada perasaan, ya cuma ya itu lagi nunggu momen dan kamunya stabil dulu secara mental. Karena yang di sini yang aku dapat kayaknya kamu nggak stabil juga soal mentalnya. Mungkin dia juga mentalnya lagi nggak stabil juga, makanya belum bisa ditemuin atau belum bisa sejajar energinya gitu. Oke, aku kira cukup untuk PL2, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di readingan agenda selanjutnya. See you. Halo, bagi kalian yang pilih file terakhir, indikator aku simpen dulu terakhiran. Oke, kira-kira kondisinya dulu seperti apa? Ada the Fool, ada Knight of Pentacle, ada Judgment, ada Three of Pentacle. Oh, dia cuma 4. Oke, cuma dikasih 4 ternyata. Oke, jadi untuk perasaan sendiri ini udah unconditional love banget file 3 ini. Jadi dia ke kamu tuh walaupun jalannya agak lambat, jalan ke arah kamunya agak lambat banget, nyantai soalnya, nggak yang gerusuk-gerusuk banget gitu. Tapi benar-benar unconditional banget. Jadi mau kamu jungkir balik, mau kamu ibaratnya shadow kamu toxic apapun, Widi. Maksudnya intinya dia bisa nerima kamu, kekurangan kamu tuh lebih bisa diterima sama dia gitu tuh. Jadi dia nggak masalah mau kamu gimana gitu kan. Dia masih tetap bakal terima kamu karena gini. Karena dia sudah memutuskan bahwa kamu adalah orangnya, kamu adalah orang yang bakalan dia perjuangkan gitu loh. Kamu adalah orang yang bakalan dia dukung banget apapun yang kamu lakukan gitu loh. Jadi ibaratnya ini udah level bucin yang bagus banget ya. Maksudnya udah level bucinnya udah. Jadi walaupun seandainya nih dia udah bucin banget, tapi dia nggak maksain loh. Maksudnya nggak maksain kamu harus gimana. Jadi bener-bener unconditional love banget gitu. Mau kamu lagi sama orang lain pun dia tetap bakal dukung kamu gitu. Mau kamu nanti ujungnya nikah sama siapapun, itu bakalan tetap didukung sama dia gitu. Tipikal-tipikal yang gitu tuh. Karena dia pikir kayak cinta ini Tuhan yang kasih gitu tuh. Mau kamu sama siapapun itu gitu kan. Saya tetap bakalan suka sama kamu, saya bakal tetap cinta sama kamu, itu sih. Karena dia sudah memutuskan. Dia tipikal orang yang kalau udah memutuskan tuh dia bakal perjuangkan sampai akhir gitu. Karena untuk proses dia memutuskan aja itu butuh waktu gitu kan. Makanya jalannya agak lambat ke arah kamu. Tapi sekali dia memutuskan, walaupun jalannya lambat, tujuannya tetap kamu, nggak ada belok-belok gitu. Intinya kayak gitu sih orang ini. Makanya jangan raguin cintanya orang ini. Jadi kalau misal kamu tanya orang ini gimana ke kamu, nggak usah ditanya lagi, bucin gitu, parah. Oh my god, di sini kita ada by the book, TikTok and happy. Wow, really, that's really cool. Ini file paling cool menurut aku karena gini. By the book, berarti kamu sebenarnya sudah ada suratan takdir ya sama dia ini sebenarnya ya. Kalau bisa kalian nanya, ini potensial banget jadi jodohnya kamu, ini soulmate-nya kamu benar-benar. Dan udah ada suratan ya, udah ada di catatan Akashic Recordnya kalau kamu nanti bakal sama orang ini, misalnya kayak gitu. Atau kamu walaupun seandainya bukan, tapi ini potensial banget sih menurut aku. Jadi udah ada perjanjiannya gitu loh. Kamu mungkin di waktu sebelum turun ke bumi kamu perjanjian sama dia untuk bareng, dan dia pun perjanjian sama kamu untuk bareng ataupun mencintai dengan tulus kayak gitu loh. Itulah kenapa ada the Fool, bucin unconditional banget, karena udah by the book. Surat di buku takdir, sudah tertulis di buku takdir. Kamu ketemu sama dia, kamu bareng sama dia mungkin, atau mungkin kamu dealing sama dia, itu emang udah suratannya gitu. Jadi tinggal nunggu waktu doang untuk kalian bisa kayak saling happy bareng. Terus kayak yang
saling membahagiakan, kayak gitu sih yang aku lihat. Wow, sweet banget sih ini BL3. Oh my god, sweet banget, sweet parah. Karena menurut aku yang paling tahta tertinggi dari sesuatu itu ketika kamu dapetin unconditional love dari seseorang ya, gitu. Karena mau gimana pun kamu gak perlu jadi orang lain, terus ditambah lagi kamu sama siapapun juga dia tetap bisa gitu nerima kamu. Kayak bener-bener kayak yang menurut aku sih kayak yang gak bisa dibayar sama apapun ya, gitu. Karena orang sekarang tuh kayak yang jarang banget nemu unconditional love gitu, jarang banget. Jadi kayak mungkin satu kali seumur hidup gitu kamu punya unconditional love gitu. Jadi ibaratnya kalau kamu udah punya orang ini, kamu nanyain orang ini punya unconditional love buat kamu, congratulations, karena kamu beruntung banget menurut aku gitu. Di sini I always trust the direction of the universe and know I'm being guided. Jadi dia itu benar-benar percaya banget sama takdirnya, dia percaya banget sama Tuhan kalau kamu bakal dihadirkan atau didatangkan ke hidup dia. Makanya dia benar-benar yakin banget kalau segala sesuatunya ini all set, atau segala sesuatunya sudah diatur. Makanya dia tuh nggak sama sekali sering-sering galau tuh jarang. Karena apa? Karena benar-benar dia tuh cinta sama kamu tuh nggak ngarep balasan. Bener-bener kayak yang ya udah, saya cinta sama kamu, ya terserah kamu mau cinta sama saya atau enggak, tapi saya tetap cinta sama kamu gitu. Dia tipikal yang kayak gitu. Jadi obstacle are the tools in the right directions. Jadi lagi-lagi direction berarti ini tujuan kan. Ini ngelihat ada koloni kan, ada koloni gajah gitu yang lagi jalan menuju di padang pasir, walaupun desert, walaupun ibaratnya di padang pasir gitu, tetap tujuannya ke kamu gitu loh. Ini ada direction, ini direction, di sini juga direction. Jadi memang tujuan akhirnya sebenarnya itu kamu gitu. Tujuan akhir dari jiwanya dia tuh kamu. Jadi sebenarnya gini ya, kalaupun dia sama orang lain, aku nggak jamin dia bakal happy karena tujuannya itu kamu gitu loh. Jadi dia tipikal yang gimana ya, kalau sama orang lain ya biasa aja, tapi kalau ke kamu tuh kayak beda aja bawaannya gitu. Kalau kamu sama orang lain ya udah I'm happy for you, tapi kalau misalnya saya sama orang lain, saya nggak jamin saya bisa happy sama dia gitu tipikalnya ya. Tujuan utama dia lahir di dunia itu karena kamu sih. Dan Oke, kita lihat ada message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Oh my god. Ya tuh, ada pesan buat kamu. Katanya dia mikirin kamu terus. Setiap momen dia mikirin kamu. Karena cintanya kamu tuh udah bagaikan cahaya banget di hidup dia yang mungkin tadinya gelap banget gitu. Dia udah kayak yang gak tau mau ngapain, lost gitu. Tiba-tiba kamu datang sering gitu. Kayak yang ada cahaya di hidup dia kayak gitu, dan dia benar-benar cinta sama kamu gitu. Jelas ya, pesannya jelas banget. Ini untuk zodiak sendiri ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ini juga ada tadi angka 11, ini benar-benar spiritual connection menurut aku. Terus ini kuat banget di Taurus, Virgo, Capricorn, dan aku ngerasanya ada Libra-nya di sini. Kita lihat lagi. Inisialnya ada M, ada Y, ada G, ada N, ada S, ada D, ada J, ada X. Oke, inisialnya M, Y, G, N, S, D, J, X. Ini inisialnya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Mungkin tadi di zodiak tadi lebih ke earth sign sama Libra, tapi kita mungkin dapetin lagi zodiak di sini. Ada Virgo di sini. Terus ya ini Merkuri juga. Jadi bener-bener pikirannya tuh nggak lepas dari hal tentang kamu. Ini Merkuri, ini Virgo udah nge-roll banget lordnya di Virgo. 11 lagi. Oke, spiritual connection. Spiritual connection lagi. Terus ditambah lagi juga dia dia tuh suka banget nanyain kamu ke teman kamu. Jadi banyak banget relasi yang dekat sama kamu tuh dekat sama dia juga sebenarnya gitu. Kalau enggak gitu,
misalnya kalian jauh ya, misalnya kayak gitu, terus nggak kontekan misalnya, dia nanya ke guidesnya sih, karena dia tipikal orang yang lumayan, menurut aku lumayan percaya sama takdir. Jadi dia kayak yang nanya gitu loh, minta tanda banget ke guidesnya, spirit guidesnya, atau mungkin dia kayak yang berdoa, sering-sering berdoa gitu untuk nanyain kabar kamu doang sebenarnya gitu. Oke, aku kira cukup untuk file 3, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you!